Halo, kembali lagi dengan kita di sini di Bacot-Bacotan Gila Film. Hari ini kita bakalan ngebahas apa tuh? Kita bakal membahas The Falcon and the Winter Soldier. Nah, tapi sebelum itu kita perkenalan dulu dengan aku Kiki dan juga Bapak Gila. Maksudnya Pak Jul. Kemudian ada Kak Rama dan juga ada Kak Randi serta ada Kak Caca sebagai bintang tamu. Baik, kita langsung mulai aja nih ke sesi pertamanya nih. Apa kabar semuanya? Ngapain ada di situ? Dia mau ngacak-ngacak Superman coba. Rama kita anggap dari perwakilan fanboy ya, fanboy yang tahu segala seluk-beluk. Fanboy and haters. Iya, fanboy seluk-beluknya komik lah, apa aja dia udah khatam lah. Kalau Randy kita anggap juga sebagai fanboy tapi lebih ke film ya, Randy. Ya. Lebih ke film. Tapi baca komiknya juga nggak, Ren? Nggak. Gue komik nggak terlalu sih. Kalau Captain America ya. Lu ibu ya? Gue wibu. Gitu. Gue multi fandom. Bumi Langit iya, Marvel iya, DC iya, apalagi Star Wars iya. Semua ya. Multi fandom. Skyler. Nggak tahu lagi. Nggak tahu dia Skyler. Skyler ya? Aduh, itu. Bapak, bagus kok. Bagus kok Skyler, bagus. Kalau Caca lebih Caca apa ya? Lebih ngambil sudut pandang lebih ke itu sih, mengambil kita bakal lebih ke karakter sih, lebih ke karakter psikologis karakter karena di The Falcon. Enggak, dia newbie yang baru akan masuk ke lubang hitam. Enggak. Newbie yang baru akan masuk ke lubang hitam. Udah masuk dia. Masih celup kaki doang. Saatnya kita tarik makin mendalam. Oke, jadi kita semua udah pernah nonton ya. Rama belum tapi udah tahu, udah baca spoiler dan Randy, Caca, sama Kiki udah ya, udah semua ya. Udah. Oke, kita mulai dulu deh. Kita buka dengan dulu impresi kalian dengan keseluruhan The Falcon and the Winter Soldier dari Caca sebagai orang awam. Gue kasih rate 8,5/10. Oh, itu ratingnya dapatnya. Ya, rate impresinya gila, Zemo deh, parah deh. Zemonya kan nggak muncul episode terakhir. Maksudnya, iya, maksudnya munculnya cuma sih kayak gitu doang. Justru karena dia itu. Okay. Jadi yang paling menarik perhatian tuh di apa Falcon and the Winter Soldier ini Zemo. Ya. Zemo. Oke. Zemo sama ya gue ya nanti dia bahas juga ya, moto One World One People itu luar biasa sih. Iya sih itu. Juga terunggah juga kayak keren juga ya. Ya, oke, itu nanti bakal kita bahas di dalamnya lebih detailnya. Kalau lu Ren gimana Ren? Kalau gua impresinya ini kan seriesnya slow burn pace, jadi panasnya lama nih. Panasnya baru 3 episode belakang gitu kan. Yakin? Kita dibahas The Falcon and the Winter Soldier, bukan bahas WandaVision loh. Iya. Iya, serius. Itu WandaVision kali. Itu slow burn itu. Gua ngebaca slow burn. Terus tuh kayak baru berapa itu kan akhirnya oke, mulai seru nih gitu kan, mulai tegang nih gitu kan. Terus tuh kayak di minusnya nih agak kedodoran ya. Sayang episode dikit soalnya. Oh, kedodoran lebih kurang. Ya, kalau misalnya udah padat kan maksudnya. Iya, udah padat. Maksudnya kedodoran maksudnya kurang atau emang ada plot hole atau apa? Ada kayak keburu-buru gitu loh. Oh, di ending dong, di bagian episode ini dong. Iya, ini kayak ada keburu-buru. Cuman gue di sini udah kayak jelas sih mappingnya nanti MCU kemana nih. Oke, untuk rating lu berapa untuk The Falcon and the Winter Soldier? Rating gue 8 dari 10. 8. Nah, kalau Rama, lu yang dari keseluruhan yang baru lu nonton gimana? Impresi lu untuk serial ini? Iya, setupnya juga memang, tapi emang hampir TV series yang gitu kan emang setup karakter dari awal emang lebih slow burn ya maksudnya. Jadi pas di tengah ke belakang apapun yang terjadi dengan karakternya kita jadi lebih invest. Kalau review sih nilai hampir sama sih 8/10.
Emang karena universe-nya gue sendiri juga emang lebih suka universe Cap ya dibandingin Iron Man ataupun juga Thor. Jadi untuk Big Three-nya Marvel emang gue lebih kenal, lebih akrab dan lebih seneng sama universe Cap gitu. Sehingga kalau storyline-nya lanjut ini jadi makanya gue lebih tinggi lah rate-nya daripada WandaVision. Dari awal juga episode 1 kan udah jedar-jedor bedanya sama WandaVision juga kan. Dan ya itu konsep apa namanya ya kayak partner yang saling begini itu gue juga emang seneng banget gitu, konsep karakter yang saling debat gitu untuk karakter kayak gitu juga emang bagus untuk majuin ini. Sebutannya kalau untuk film polisi biasanya body cop gitu. Body cop. Tapi gue lihatnya kayak pepesan kosong, bolot sama Mali, bercanda mulu. Kayak pepesan kosong jadinya. Emang iya. Oke, kalau Kiki gimana? Kiki, impresi Bu Kiki, walaupun host tapi mesti ditanya juga. Dulu. Impresi pertama awalnya kayak penasaran sih ini bakalan mau dibawa kemana. Ternyata pas endingnya seperti itu kayak oke. Interesting. Jadi ya. Kalau Caca tuh yang maksudnya karakter favoritnya di serial ini Zemo, apakah cewek yang lain bakal mengikuti juga Zemo? Kiki, apakah Zemo juga? Enggak. Halo, dengar nggak, guys? Halo, dengar. Kedengeran kok. Kiki, kok nggak jawab? Aku apakah Caca sih? Tadi kan Caca udah, maksudnya kalau Caca, maksudnya dari sudut pandang Caca yang cewek, karakter terfavoritnya adalah Zemo. Apakah cewek lain selain Caca juga bakal jadi Zemo? Itu maksudnya. Kiki, sama nggak sama Caca atau gimana? Atau ada karakter yang lain? Karakter favoritnya? Oh, karakter favorit? Iya, secara keseluruhan ya? Dalam serial secara keseluruhan? Apa ya? Siapa ya? Siapa? Dua combo lah inilah. Dua combo. Baki lah. Mereka satu orang. Iya, satu. Itu bingung. Dia ngeblank. Sam apa Baki? Baki lah. Enggak, Sam lah. Baki lah. Kan. Baki nih, kita lock ya. Dua-duanya nggak bisa jawab aku kunci. dua-duanya karena menurut aku mereka punya masalah masing-masing dan itu kayak masalahnya tuh ya. Tapi di antara dua satu dua. Apa? Di sini ada 3 orang psikologi, jadi kalau mau ngomongin psikologi bisa nggak cuma gue tuh, ada Rama sama Kiki juga tuh. Tadi lu udah ngomongin psikologis. Iya, entar. Ini kita tutup dulu nih, Baki atau Sam, biar kita bisa mengarah ke tema selanjutnya. Astagfirullah. Sam, yakin ya? Lock ya? Oke, Sam. Oke, Kiki mau nanya, silakan. Ngeblank. Galak banget lu anak orang. Gak apa-apa, biar rame. Oh, jadi begini pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya adalah Aduh, 10 Zemo menit tuh sekarang kemudian. penjatnya di mana sih jadinya? Itu dia. Bener. Itu dia. Gue juga endingnya kan gue bingung sama. Iya, kayaknya kan seperti yang kita lihat kan katanya kan di bawah Wakanda, katanya emang Raf. Tapi Raf itu nggak ada suasana Wakandanya sama sekali, menurut gue ya. Raf itu bukan di Wakanda, Cak. Emang bukan di Wakanda. Iya, emang bukan Wakanda. Itu pernah muncul di Civil War-nya Civil War. Di ending. Di tengah laut. Iya, di tengah laut. Oh gitu. Dan bukan punya Wakanda. Bukan. Itu di luar teritorialnya Wakanda, di luar teritorialnya Wakanda. Oh gitu, pantesan. Tapi kalau yang gue tangkap, itu The Ref sekarang. The Ref sekarang tuh kayaknya udah diawasi sama Wakanda nggak sih? Gue nggak tahu. Maksudnya ya, gue nggak tahu apakah hal itu ngerti ya. Maksudnya aneh aja. Maksudnya nggak ada clue itu. Maksudnya dua teritori sejak di Civil War muncul. Kenapa ditaruh di Ref kalau gitu? Iya, maksudnya kenapa nggak langsung Wakanda aja gitu. Mungkin di episode 3, makanya di episode 3 pada saat si Baki pertama kali ketemu sama perwakilan Wakanda kan udah jelas di situ kalau Ayo namanya.
Namanya Yo Warrior, Ayo. gue lupa pakai Warrior. Warrior gue lupa. Nah, Ayo. khusus untuk Zemo ini, Wakanda sengaja dimanapun dia di penjara, dia akan diawasi sama perwakilan dari Wakanda. Karena si Zemo adalah yang berhasil ngebunuh T'Chaka. King T'Chaka. Nah, cuman kan karena masih ada regulasi kalau Wakanda belum buat umum, meskipun di ending Black Panther kan mereka udah open for public kan ya. Tapi kan ya sebisa mungkin jangan sampai dunia tahu kalau Zemo ini diawasi sama Wakanda. Makanya dimanapun Zemo itu di penjara, baik di RAF maupun di penjara Marvel lainnya, pasti akan ada perwakilan Wakanda yang memperhatikan khusus Zemo itu doang. Makanya kan waktu pas Zemo kabur dan segala macam, baru nih tokoh Wakandanya muncul deketin Bucky. Karena kan ketahuan Bucky yang bebasin si Zemo. Di situ. Sesimpel banget ya. Emang iya. Sesimpel kayak Inception di adegan terakhir, kenapa kita nggak tahu itu bundelnya jatuh? Karena kameranya, baterainya habis. Udah selesai. Oke. Mungkin gue belum nanya ke Rama juga sih. Mungkin ada pertanyaan ini juga muncul sama kalian. Power broker itu intinya power broker itu untuk serial The Falcon Winter Soldier itu si Sharon Carter kan intinya, benar nggak yang gue itu, Fred? Sharon Carter ini kayaknya sih perannya bakal jadi double agent. Double agent. Iya. Double agent. Oke. Jadi ini dia berperan di negara udah dapat jadi ngurus Shield lagi kan? Dan tadi di maksud gue apakah karakter pro broker di komik itu kan benar-benar ada gitu, maksudnya itu karakter benar ada di serial itu dialihkan, apakah pro broker itu benar si Sharon Carter ini gitu, apa bisa jadi. Nah mungkin Rama bisa menjawab, kayaknya lu gatal tadi menjawab. Apa? Ini bakal agak panjang dan jujur seru banget karena untuk ending dari Falcon Winter Soldier ini akan ada muncul 3 storyline yang bisa menyambung dari ini. Secret War, Secret Invasion, sama New Avengers. Wow. Kalau misalnya udah baca ceritanya, ini excitement ya buat yang tahu, yang udah baca komiknya, ini excitement ya untuk orang Marvel ini gede banget. Karena untuk yang pertama Power Broker. Power Broker itu sebenarnya tuh title. Jadi bukan orang, dia title. Jadi siapapun yang memang berada dalam posisi tersebut itu bisa berperan sebagai power brokernya. Nah untuk storyline yang Falcon Winter Soldier ini karena si Sharon ya, si Sharonnya juga memang udah lama di Madripoor, dia udah tahu di Madripoor gimana, dan karakter power broker juga punya nama di Madripoor itu. Nah, makanya si Sharon yang lebih tahu tentang cara kerja dari power broker. Dan makanya di endingnya ini, pada saat dia udah dapat title lagi, dia udah diterima lagi sama government, dan dapat balik lagi jadi Agent Carter, excitementnya adalah pada saat dia nelfon, ini benar kan ya, udah bukan spoiler ya? Pada saat dia terima telepon, dan dibilang katanya line up the buyer. Berarti dari sini kan si Sharon dia punya akses, bukan cuma untuk persenjataan dari Madripoor, dia juga punya akses untuk persenjataan dari pemerintah. Wow. Ya kan? Dan orang. Nah ini yang tadi gue bilang setup-nya untuk ini untuk bisa modal untuk storyline Secret Invasion. Apakah Agent Carter adalah Agent Carter? Enggak, iya sih, benar. Iya, paham. Atau Agent Carter adalah alien? Skrull nyamar. Skrull lagi nyamar. Secret Invasion. Tapi maksud gue enggak, kita kalau masalah Skrull kita balik lagi ke itu ya. Tapi bisa jadi kan ke Captain Marvel. Terakhirnya WandaVision kan juga ada Skrull nyamar. Skrull nyamar. Iya. Yang mana Skrull nyamar? Ketemu si Monica. Oh itu enggak, gini lah maksud gue kita balik lagi. Dia nunjuk ke atas. Ya, gue ingat. Kita balik lagi kalau kita singgung masalah Skrull, kita balik lagi ke Captain Marvel. Di situ Skrull udah, maksud gue di situ diarahkan sebagai yang good gitu loh, nggak kayak di komik gitu, diarahkannya kayak good gitu, bukan ke bad gitu. Maksud gue Secret Invasion apalagi, nah yang gue tangkap menurut gue, maksud gue Secret Invasion yang nanti di versi film nanti, yang di versi Marvel MCU nanti, itu bukan, kata gue ya, itu bukan soal invasi, soal alien, kata gue ya gitu. Apakah ya gimana ya, maksud gue
apakah bakal dijadiin cat atau ada bangsa Skrull lain yang itu? Gue nggak tahu ya. Tapi Justru di situ excitementnya Bisa tuh. Justru Iya, di bisa situ excitementnya. Karena kalau misalnya buat yang udah baca komiknya dan mayoritas fans Marvel yang paling dalam terkutip paling berisik untuk berkoar, ini kan tentu saja kan udah baca komiknya, sehingga mereka bisa dalam terkutip kayak gue salah satunya bisa menduga arahnya ke situ. Tapi kalau misalnya kita udah menduga arahnya ke situ, nggak ada poinnya kita nonton lagi karena kita udah tahu arahnya ke situ. Tapi pada saat arahnya itu sebenarnya bisa di mana aja, bisa ke bawah kemana aja, karena saat ini posisi si Skrullnya udah di posisi protagonis. Nah berarti masih ada twist yang memungkinkan bahkan pembaca pun nggak tahu arahnya kemana. Bisa jadi. Di situ Bisa poinnya. Apalagi kan dibuat makanya ada kejutan, satu karakter yang ini jadi karakter favorit gue dalam the whole series. Contessa Valentina Allegra de Dufontaine. Ya itu Dia merupakan karakter penting dalam storyline Secret War. Bukan Secret Wars ya, Secret War yang ditulis sama Brian Bendis. Ya, baru ini berarti ya, bukan Secret Wars tahun 80-an. Gabriel Delotto tahun 2000-an. Artisnya Gabriel Delotto. Itu salah satu cerita Marvel terbaik, benar-benar. Salah, bukan cerita Marvel. Itu cerita komik terbaik yang pernah gue baca. Including DC, itu ini salah satu cerita terbaik yang pernah gue baca. Karena espionasenya Nick Fury itu masuk banget di sini. Dan story dan sejarahnya Contessa Valentina itu juga memang terkait sama Nick Fury kan. Karena dia first love Nick Fury. Nah sehingga makanya tadi gue bilang Secret Invasion dan Secret War storyline itu bisa banyak karena di Secret War di sini kan juga memang dia Contessa tuh ngumpulin penjahat-penjahat buat menggulingkan Avengers, buat menggulingkan pemerintah Amerika dan langkahnya udah benar, dia mulai ngerekrut US agent sebagai calon pertama. Nah sehingga nanti ada kemungkinan mungkin aja tercipta Thunderbolt atau Secret Avengers ataupun Secret Warriors ataupun Dark Avengers. Berarti nanti satu-satu penjahatnya bisa direkrut sama Contessa untuk ngebikin Avengers. Kalau kata gue lebih ke Thunderbolt sih. Nah, makanya jadi bisa banyak varian nih nyebarnya kemana nih? Mungkin tunggu sebelum mungkin supaya Caca jangan sama tidur Kiki Ki. Kiki tidur. Gue dengerin sih. Caca nggak maksudnya supaya Caca sama Kiki biar nggak roaming, mungkin bisa dijelasin Thunderbolt itu semacam Suicide Squad Marvel, benar nggak? Benar kan? Ya, betul. Benar ya. Itu biar Caca sama Kiki nggak roaming sih. Takutnya apa Thunderbolt kalian jauh fanboy banget. Oke lanjut Ram. Oke jadi mengarah ke sana ya Ram ya. Oh masih ada satu lagi New Avengers. Oh New Avengers. Karena untuk di RAF sendiri kita tahu kan Zemo ada di RAF. Dan Zemo punya plan. Terus Contessa juga masih di luar di sana. Kalau mengarah ke cerita New Avengers Brian Bendis, pasti nanti RAF akan dihancurin, akan dibebasin lagi salah satu tokoh dari RAF dan akhirnya kebebasan itu akan memunculkan Avengers baru. Akan muncul storyline baru. Jadi penjahatnya udah mulai di-setup, jagoannya pun udah mulai di-setup karena kan udah resmi diumumkan kalau nanti akan muncul Captain America 4. Ini Captain America and Winter Soldier kan. Nah itu kan berarti untuk generasi selanjutnya dari Avengers, dan nanti akan ada muncul generasi selanjutnya dari villain-villainnya. Jadi kalau ngelihat, nah nyambung sama yang tadi ngomong tuh Ram, kalau ngelihat rencana yang udah Phase 4 ini, yang ujungnya nanti ada Doctor Strange, ada Shang-Chi gitu-gitu, lebih dekat dari yang tadi apa tebakan lo paling dekat yang mana kalau dari cerita komik yang lo tahu? Masalahnya cerita itu juga yang berhubungan dengan New Avengers juga berhubungan dengan WandaVision juga, kegilaan WandaVision dan segala macam itu juga ada satu arah lagi House of M. House of M, kalau House of M kayaknya bakal panjang sih karena itu kan mesti terlibat X-Men ya. Itu dia, itu kan yang ditunggu-tunggu sama fans Marvel setelah excitement yang ya Pietro palsunya kan, Pietro itu muncul dan excitement kayak gitu dan sekarang masih ditunggu-tunggu kapan nih franchise X-Men masuk ke Marvel. Akan di waktu yang tepat. Nah, makanya apakah di ending dari Phase 4 ini, makanya kan House of M juga ada, Wanda gilanya juga udah ada, dan potensinya nanti ceritanya sama Doctor Strange yang akan melatih Wanda persis seperti untuk di cerita Avengers Disassembled. Nah, sehingga nanti mungkin ada varian arahnya ke situ. Basically sih memang kalau untuk fans Marvel, ya gue juga
meskipun gue lebih berat ke DC, tapi gue juga pembaca komik Marvel, gue juga exciting. Sama, gue juga baca komik gitu. DC gitu. Nah, cuman gue juga excited. Iya, gue tahu apa tambah DC yang bohongin. Tapi excitementnya juga tetap ini juga tetap tinggi juga karena variasinya macam-macam. Jangan lupa nanti Ant-Man kan ada Quantum Mania tuh. Nah, dari situ itu juga bisa ngebuka ke Kang the Conqueror. Quantum Mania. Dari Kang bisa lari ke Young Fantastic Four. Fantastic Four juga Kang bisa larinya ke Young Avengers. Perlahan-lahan kita udah mulai dikenalin satu-satu. Eli udah kan. Terus juga anak kembarnya Wanda juga udah. Anaknya si Scott udah. Terus nanti Hawkeye ya kan juga sama murid barunya juga udah. Nah, emang udah mulai kalau main catur udah mulai setting. Tinggal kapan jebret. Dikit, ayo. Oke. Nah, kita pertanyaan enggak sih, ini bukan pertanyaan sih, lebih pertanyaan sih sebenarnya. Iya, Mbak. Apa sih? Kita tahu. Jadi awalnya pas ada nggak yang kesel sama John Walker dan setelah episode terakhir masih kesel apa enggak? Nah, itu menarik perkembangan karakternya, jadi menarik sih katanya. Silakan jawab. Awalnya gimana? Iya, kalau yang berdua ini kan cowok-cowok dua ini kan ngerti komiknya lah ya, baca komiknya udah tahu John Walker kan. Kalau gue kan nggak baca komiknya nih ya. Cuman gimana ya, John Walker itu dari tampang emang udah ngeselin sih ya. Tampang dia ya bukan body shaming tapi emang udah kayak ngeselin sih gitu. Kakek-kakek up versi muda kan. Gitu. Nah, tapi kita di awal dia yang sebelum dia keluar menghadapi publik itu yang dia takut, yang dia cemas hibur sama pasangannya itu tuh antara mau kesel tapi kasihan gitu. Gitu. Jadi ya dia nggak salah juga sih gitu. Bukan dia yang mau jadi kayak gitu kan. Ya benar yang dia di depan senator itu, ini kan gue dibentuk kalian kayak gitu. Tapi emang gimana ya? Being Captain America itu emang kalau bukan bukan berjiwa besar. Iya, bukan berjiwa besar, itu kan benar-benar dipilih gitu ya, walaupun dia udah, ya kan si John Walker ini dipilih berdasarkan kemampuan prestasi dan sebagainya. Kayak gitu, tapi bukan dari kemampuan hati, kemampuan hati kayak gitu. Jadi iya wajar, dan emang orang-orang kan benar-benar mengeluh-elukan gitu. Captain America itu beda sama Iron Man gitu. Iron Man kan dia buatan sendiri gitu, bukan dibuat dia karena punya uang dia buat citra buat dirinya sendiri gitu. Thor emang dari luar angkasa gitu. Tapi kan kalau Captain America ya dibuat oleh pemerintah gitu, dibuat oleh orang tertentu yang punya kekuasaan untuk jadi idolanya Amerika gitu. Gini, gue mau nambahin itu juga, maksudnya ada sedikit isu juga sih kadang-kadang. Kita tahu Steve Rogers itu adalah veteran perang dunia kedua ya, perang dunia kedua. Di situ saat itu semua tentara Amerika sebagai patriotik gitu, semua dipuja. Makanya kenapa Steve Rogers itu punya itu jauh lebih itu bandingkan dengan John Walker yang adalah veteran perang Afghanistan gitu, yang perang ke sana pun itu dipertanyakan gitu. Jadi itu kompleksnya karena perbedaan antara si kontras ya dan si itu gitu. Ya sih emang benar. Kalau perang dunia kan ngebela negara gitu kan, ngebela negara sendiri. Nah si John Walker-nya juga nanya kan, gue ngapain lo suruh perang ke Afghanistan gitu kan? Gue membela apa gitu? Gue malah ngebunuh banyak. Kayak gitu kan, iya sih. Ya, makanya itu perbedaan si project, dan itu beda visi dan sebagainya ya, dari untuk kepentingan mereka itu berbeda gitu. Ketika di perang dunia kedua itu benar ya, kita tahu itu jahat, baik itu jelas gitu. Nazi itu jahat, Nazi dan cuman untuk yang Afghanistan ini itu kan benar gitu. Ini siapa? Gua ini sebenarnya di pihak mana itu? Maksud gua semacam pengen ngasih itu juga sih di gua ya. Dan di awal-awal waktu si John Walker-nya masih kayak mau barengan kerja bareng sama Sam and Bucky gitu kan, ya kalau Sam and Bucky-nya memberikan kesempatan
lebih lah ya gitu. Ini kan udah dikeselin duluan, udah dicuekin duluan, udah di apa? Ya udah dibenci duluan gitu kan. Iya, Jadinya ya gimana dia ya? Iya, mungkin dia maksudnya nggak sejahat itu sih gitu kan. nggak ngasih kesempatan sebagai dia masuk. Jadi nggak kesel 100% gitu ya, nggak kesel 100%. Tapi ya gitu nggak ada sih menurut gue tokoh di series ini The Falcon and Winter Soldier ini yang jahat 100%, bisa dibenci 100% tuh nggak ada kalau menurut gue. Oke. Oke, Ren, gimana kalau menurut lu sendiri apakah karakter John Walker bikin lu tetap benci sampai akhir atau gimana? Gue sih sepakat ya, karena dia memang pas kemarin statusnya dicabut karena dia dibuat sama negara. Kalau buat gue ya ini masuk akal sih. Terus dia kan ikut terlibat perang di Afghanistan kayak, ya lu di Afghanistan ngapain gue gitu. Oke. Meskipun pertama kali gue liatnya kesel, kayak dia tuh tipikal penjahat sinetron tau gak? Kayak Niska Cinta Fitri gitu. Lu liat mukanya aja udah kesel. Iya. Ya, dia berhasil banget bikin kita tuh Berhasil. mukanya loh. Bikin penonton gregetan. Maksudnya ya di luar kita benci karakter John Walker, menurut gue pemerannya Wade Russell itu aktornya tuh bagus banget sih. Hasil sih dia. Ya dia berhasil gitu. Itu Anak patut aktor kan diakui. dia. Anaknya Kurt Russell. Iya, anak Kurt Russell. Kalau lu Ram, bisa ditambahin Ram, untuk di komik sendiri karakter John Walker itu seperti apa sih? Apakah emang sesuai di versi film ini atau gimana? Gimana ya, maksudnya untuk karakter sendiri memang dia kan perkembangannya dia waham ya, lebih kayak dia ya mirip sih sama di versi ini ya, tapi emang physically kan kalau di komik sama di gambarnya dia versi iya dia Steve Rogers gitu loh, pengganti Steve Rogers, bener-bener Steve Rogers. Jadi gambar ini karakternya pun juga sama sama gambar Steve. Nah tapi kalau bisa di sini pemilihan karakter ya dia memang diharuskan tampil pada saat pertama kali nongol, kita udah kesel sama dia. Kalau enggak cerita ini nggak akan jalan, cerita ini nggak akan berhasil, ya kan? Jadi memang ya castingnya sih emang tepat lah gitu, kayak gitu. Dan pengembangan karakternya pun digambarinnya bahkan pada saat di episode berapa, 2 apa episode 3 ya, yang dia ngebunuh pakai shield-nya kan. Nah itu puncaknya untuk karakter ini kebentuk, dalam artian kayak ini peran dia dalam cerita ini. Emang posisi dia harus berada dalam posisi dia ngerusak legasinya Cap. Makanya kan penggambaran gambarnya, terus juga itu segala macam itu tepat karena ya memang itu secara puitis sama digambarin kalau ini ada yang pura-pura jadi Cap, ternyata dia nggak bisa, dan tapi dia malah menodai legasi dari Cap-nya itu dengan visualnya ya shield-nya penuh darah dan segala macam. Nah terus berkembang akhirnya direkrut sama Contessa dan anda kan jadi ini sisi US agent. Meskipun US agent sendiri kan juga US agent itu villain atau bakalan jadi hero? Atau anti-hero? Anti-hero jatuhnya. Oh, anti-hero. Anti-hero sebenarnya. Tapi ya poinnya maksudnya definisi anti-hero itu seperti apa sih, Ram? Maksudnya bisa dijelasin tuh apa anti-hero dan hero itu apa maksudnya? Biar gua masih belum nangkep sepenuhnya sih anti-hero. Sederhananya anti-hero tuh dia berada dalam kubunya dia sendiri, dia melakukan ini bukan untuk benar atau salah, tapi dia berada pada kubunya sendiri, tapi yang dia lakukan itu ternyata bisa memberikan kebaikan untuk orang lain. Itu lebih sebetulnya anti-hero. Jadi meskipun ya, kayak si Carly juga anti-hero ya. Siapa? Carly anti-hero. Iya. Carly. Oh, Carly itu anti-hero. Iya dia kan makanya dia nyediain tempat buat yang orang-orang rapi ini, dia nyediain makanan dan segala macam, meskipun caranya salah. Meskipun caranya salah, meskipun caranya ekstrim. Ya, Robin Hood. Itu anti-hero. Jadi tapi dia berada dalam posisi dia sendiri gitu. Dia nggak, ini bukan ya kalau Superman, Cap itu kan itu udah hero karena dia berada dalam norma yang seharusnya. Kalau anti-hero dia tidak bergerak pada norma yang seharusnya, tapi dia bisa memberikan keuntungan bagi orang lain. Kalau villain kan dia udah jelas merugikan. Kata kuncinya kan merugikan orang lainnya. Terus Zemo di sini bisa dibilang villain atau anti-hero? Kalau villain
Bisa juga. Bisa juga tapi anti hero sih sebenarnya. Pada saat dia ngancurin juga serum-serumnya, itu adalah poin untuk dimana itu anti hero-nya. Super Soldier nggak boleh menyebar, tapi dia juga tidak menggunakan karena dia juga punya misi tersendiri. Balik dulu belum nonton episode terakhir, tapi nggak usah. Kalau untuk Kiki sendiri secara keseluruhan, maksudnya tadi kan nanya tuh perubahan apa gimana perasaan kalian pada karakter June Walker. Untuk Kiki sendiri gimana? Maksudnya Ya, setelah episode terakhir? Awalnya ya jujur aja ya kesel lah awalnya, terus apalagi pas bagian yang si Sam lagi nyoba untuk ngebujuk si Carly kan, terus tiba-tiba dia masuk kayak anjir, goblin nih, kesel banget gitu kan kayak. Ingat nggak sih adegan dia ngelempar pasir ke Zimo? Aduh, gue bikin sakit banget itu, anjir, sakit banget. Kesel banget gitu. Terus terus agak seneng tuh pas dia dihajar habis-habisan sama orang Wakanda sama Dora Milaje kan. Itu kayak gimana? Bisa-bisanya aku ngomong mampus gitu kan, kayak ih apaan sih ini, mampus banget deh lo. Udahan aja udahan aja, kesel gitu kan. Terus pas terakhir pas dia muncul terakhir tuh yang kemarin dia nolongin siapa? Itu kayak ternyata dia baik gitu, jadi kayak oke lah. Bawa hasil dari bahan kuali gitu kan. Nggak, maksudnya esensinya hasil yang dia bikin tuh apa? Gue kira bakal ada berpengaruh sesuatu tak apa gitu, lambang simbol tak apa. Enggak, cuma dia hancur. Dia bawa medalinya ditempelin loh, medali butuh lambang itu tuh buat meningkatkan self esteemnya, gitu, kebanggaannya. Itu gitu. Ternyata dia kayak oke, ini mulai karakter yang dikasihanin sih sebenarnya pas terakhir. Ya udahlah, ternyata oke, ya udahlah. Nah itu sih kalau itu mungkin kayak salah satu keberhasilan dalam menulis ya. Maksudnya keberhasilan kita menulis sebuah karakter adalah lu bisa mengubah perasaan lu pada sebuah karakter dari awal sampai akhir tuh bisa berubah. Merubah sih itu salah satu kejeniusan sebuah tulisan skenario, naskah dan sebagainya. Pembangunan karakter development. Itu mungkin bisa jadi contoh itu Game of Thrones kan banyak banget development karakternya, banyak banget. Kita bisa benci sama banget sama karakter, tiba-tiba di season selanjutnya kita bisa suka banget. Itu juga yang terjadi dengan June Walker. Menurut gue itu salah satu berarti keberhasilan sebuah penulisan skenario, naskah dan development karakternya. Benar nggak, Del? Karakter development-nya. Jadi posisi kita pada saat awal cerita dan di ending cerita kita berbeda melihat karakternya. Di situ karakter development-nya. Itu sih Oke. Nah, gue sih lebih ke itu sih. Gue pengen bahas nih agak lebih ke psikologis ya atau apa. Gue maksudnya orang-orang pada bilang kalau film Marvel itu ceria, bla bla bla, ini bla bla. Kok gue maksudnya kalau kita perhatiin itu ada nuansa depresi gitu loh. Depresi gitu. Maksudnya contoh. Masih ingat adegan Endgame pas adegan Thor lagi kunjungin ke Asgard pakai mesin waktu yang dia balik ke Asgard terus ketemu ibunya. Itu adegannya tuh lucu sebenarnya, tapi itu jadi depresif banget kalau kita tahu background karakter seperti apa. Gimana Thor mau nangis gitu dia muluk, tapi dia ketawa, dia senyum. Tapi itu adegan depresif banget sih menurut gua gitu. Maksudnya lu di masa depan susah banget ya. Gitu kan sama mamanya, maksud gua itu mau depresif banget gitu. Terus kita ke itu deh karakter si Wanda kemarin itu depresif juga kan gitu. Semangat kalau kita bisa. Nah, sekarang kita bagi ke karakter si itu lagi, karakter si Bucky. Itu sejak gue paling suka banget arc-nya karakter Bucky sejak Civil War. Itu udah mulai dia ada rasa bersalah dia gitu. Dia mulai bersalah gitu. Sampai ke Infinity War nggak ada lagi karena nggak dibahas banget. Sampai di sini nih lebih dibahas lebih dalam lagi gitu. Ya masa psikologisnya si Bucky gimana depresifnya akhirnya dia bisa udah agak mendingan. Nah itu yang gue suka gitu. Menurut lu untuk hal seperti ini maksudnya gimana sih? Maksud lu salah satu keunggulan Marvel ya? Apakah itu salah satu keberhasilan lagi penulisan karakter atau gimana? Maksudnya untuk depresif ini loh, yang enggak maksudnya orang kan lebih memandang film Marvel cerah, tapi enggak loh kalau karakter si Marvel itu bisa depresif enggak loh. Banyak karakter Marvel itu depresif. Menurut lu gimana, Cak? Gue. Ya. Iya, kalau kita fokus ngomongin series ini aja gitu ya ini kan salah satu akibat Endgame gitu ya, akibat
flip gitu. Jadi ya nggak se ya kalau kemarin kita ngelihat cuman Wanda kita ngelihat kita bisa kasihan sama Wanda. Dia emang kehilangan banyak orang lah sampai dia kayak gitu. Kalau Bucky misalnya, Bucky kehilangan siapa sebetulnya gitu kan ya, kehilangan Cap aja gitu kan. Ya kalau masa lalunya dia juga udah nggak tahu berapa dia mati juga di umur 100 tahun kayak gitu kan. Nah, kalau tapi dengan dia seperti itu, kalau gue pribadi nih ya, gue empati sih sama Bucky sebetulnya, kayak gila ya, gue ngapain? Gue empati karena gue ya mereka tuh nggak adil sama Bucky. Kenapa Cap aja gitu kan? Kenapa mereka nggak berdua balik gitu ke masa lalu? Gitu, selesain deh masa lalu mereka mau kayak gimana? Kan sebenarnya bisa tuh kan bareng gitu ya. Bisa atau cuma gimana? buat satu doang Kan, itu tiket iya sih, tiket atau apalah kayak mungkin ya bisa aja Nggak sih jadi gitu series kan. Falcon Winter Soldier dong. Iya, gua ada alasan bikin iya. serial gitu. Kalau mau ngelihat ininya gitu kan kayak nggak adil aja Bucky sendiri gitu. Kan maksudnya dengan kayak gitu, jadi wajar sih kalau dia ya dalam hal ini paling kasihan sekarang adalah Bucky gitu. Kalau Sam kan ya dia punya kehidupan keluarga yang harus dia tinggalkan dengan dia jadi hero gitu kan. Tapi mungkin supaya nggak jadi plot hole nih, mungkin gue ngingetin dikit ke itu kan pertama Cap ngebalikin batu itu nggak ada rencana dia buat stay gitu. Dia kan emang proses dia ngembalikan itu baru dia akhirnya untuk memutuskan udah gue nggak jadi tua aja sih. gitu. Jadi ya itu supaya itu berarti ada alasan kuat gitu kenapa Bucky nggak ikutan. Rencananya Kapten balik lagi gitu. Nah, itu masih rapi sih ya sih ya. Tapi ya itu gue empati sih sama si Bucky ini, jadi ya wajar kalau dia depresi. Dan ya apa ya, orang yang membunuh berkali-kali ya kalau wajar dengan dia punya merasa bersalah yang seperti itu gitu. Biasanya emang tentara perang yang tadi lo bilang gitu ya, kayak tentara perang Afghanistan gitu dibanding sama tentara perang dunia, ya kalau tentara perang dunia dia punya alasan kenapa dia harus bunuh orang-orang itu, karena orang-orang itu mau merugiin negara dia atau menyerang negara dia. Tapi kan kalau Afghanistan, kalau yang ditugas-tugasin di daerah perdamaian, mereka nggak bunuh-bunuh kayak gitu kan. Sama si Bucky itu kan ditugasin bunuh itu tuh kalau gue pakai istilah Voldemort gitu ya, Harry Potter, membunuh itu merusak jiwa gitu. Banyak yang kebanyakan membunuh tentara tuh banyak yang jadi gila gitu kan. Tentara-tentara di Amerika dan di Eropa itu ya Bucky tuh udah mendingan, bukan gila, belum sampai ke gangguan schizofren atau apa yang lebih parah, baru depresi, dan dia sadar itu, dia mau menyembuhkan itu. Jadi wajar sih. Dan kalau emang dibilang gelap, ya iya gelap ya, habis perang gitu gimana mau. Dan gue rasa ya Loki pun akan depresi loh. Lo bayangin, lo tahu lo udah mati, tapi di sini lo nggak mati. Enggak, dewa nggak mengenal depresi, Cak. Dewa nggak mengenal depresi. Thor sampai mabok-mabok, depresi Thor. Tapi gitu. Mau konfirmasi ternyata Thor dan Odin dan sebagainya itu dijadiin alien karena ada dewa lagi. Ternyata mereka cuma alien bukan dewa gitu. Cuman mereka dipuja sama manusia gitu sih. Bener ya? Bener nggak, Ram? Maksudnya setelah katanya di perkembangan cerita film Thor yang baru itu ada Zeus gitu. Zeus itu adalah semacam tatanan tertinggi dewa gitu. Nah, jadi makanya katanya, gue nggak tahu ya kenapa emang nggak bisa dewa itu banyak, bukan dewa itu banyak ya atau apa ya, gue ngerti. Tapi katanya terakhir gue baca ya itu Asgardian dan sebagainya itu sebenarnya alien, cuma dipuja sama manusia sebagai dewa gitu sih kan. Mungkin ada tambahan, Bang? Lo emang pas waktu pertama kali turun ke bumi juga gitu bisa menjelaskan sih. Ya maksudnya posisi dewa juga untuk macam-macam ya. Bow to me, I'm your God. Nah, tapi kan memang God nggak bisa dijelaskan. Yang pasti dia bukan manusia, tapi ya mungkin kan karena kekebalan, keabadiannya dan segala macam mungkin bisa masuk kategorinya alien. Jadi suatu entitas ya. Iya. Jadi memang tidak terjelaskan sebenarnya untuk rasnya dia itu apa. Tapi pada intinya alien ataupun dewa dia bisa depresi ya. Sama aja kayak manusia. Nggak, tadi gue nonton itu sih, terus itu kata-kata lo tadi tuh, dewa bisa juga depresi ya kayak manusia. Somehow itu tidak bisa diterima di universe Marvel karena Marvel kan
pengembangan dari hero-hero Marvel is one of us, ya kan? Manusia bisa jadi hero. Tapi kalau flip untuk di DC itu karakternya dikembangkan sebagai dewa. Superman, ya kan? Superman, Wonder Woman, ya Batman mungkin manusia juga, tapi kan juga skill setnya mungkin udah kelewat dewa kali kalau buat manusia. Oleh karena itu maka pada saat Superman, Wonder Woman itu dikasih problematika depresi dan segala macam, maksudnya kayak atribut-atribut manusia, itu justru malah ingin menghumanisasikan, ingin menghumankan dari karakter-karakter tersebut. Nah sehingga logisnya, kalau problem tersebut dimasukkan ke dunia DC, itu make sense. Karena bagaimana publik melihat Superman, Wonder Woman, ya mungkin Green Lantern, Flash, pokoknya The Big Seven Justice League, dikasih problem kemanusiaan, itu make sense. Tapi kalau misalnya Marvel, karena hero-nya itu is one of us, human, dikasih problem kayak begitu, somehow ada beberapa penolakan logis tersebut. Mungkin yang bisa diterima hanya Thor doang untuk logis yang bisa. Karena Thor bukan manusia. Tapi kalau Iron Man, Cap, dan segala macam, Spider-Man terutama, he is one of us, manusia. Nah, sehingga begitu pas dikasih problem kayak gitu, kita merasa dekat dengan karakternya, dan itu yang ngejual dari karakter-karakternya. Iya, mau cerita dikit tadi sebelum sebelum kita nge-zoom tadi gue juga nonton penulisan jenis penulisan si Taika Waititi, saudaranya Thor. Dia juga cerita sih kata dia. Ya, walaupun karakter Asgard itu adalah dewa dan sebagai Thor itu, tapi dia menulisnya ya itu lagi-lagi mencoba menghumaniskan atau memanusiakan karakternya gitu. Dia menceritakan si Thor ini sebagai orang kaya lah gitu, orang kaya yang butuh kasih sayang gitu sebenarnya, tapi butuh perhatian sebenarnya. Kan dia kan kehilangan sosok ayah setelah itu kan masih Odin pergi kemana gitu, hal seperti itu gitu. Jadi ya lagi-lagi ya maksud gue apapun karakternya emang itu lebih ke penulisnya sih gitu. Dimanapun ya problem manusia ya kita emang itu gitu lebih supaya kita lebih bisa merasakan. Cerita Thor pertama tuh buat gue tuh bagus banget loh. Cerita Thor yang pertama ya. Karena dia mengambil perspektif Shakespearean, mengambil perspektif Shakespeare. Keluarga dewa, keluarga besar gitu, tapi dikasih problem kalau anak-anaknya yang bandel. Dan kita bisa cek lain model yang sebenarnya ini serupa, Lucifer itu juga menggunakan konsep yang persis sama banget. Jadi Lucifer memang cerita dasarnya pada saat awal kali mau seriesnya keluar, itu penolakan dari gereja manapun itu keluar itu. Tapi pada intinya ceritanya tetap memanusiakan setan dari situ. Padahal sebenarnya konsepnya itu problem keluarga. Cuman masalahnya tuh yang jadi bapak Tuhan gitu. Bapaknya tuh Tuhan. Tapi Tuhannya satu, bapaknya satu, anaknya banyak. Nah, anaknya tuh berantem mencari perhatian bapaknya. Apa bedanya dengan kehidupan manusia yang begitu juga? Kakaknya Menidil nyuruh adiknya pulang. Lo kabur dari rumah, pulang lo. Rumah nggak ada yang ngurus. Nah, cuman keucap pulang lo, neraka nggak ada yang ngurus. Tapi konsepnya sebenarnya sama. Dan itu yang bikin kita jadi kayak invest sama karakternya karena adanya yang tadi memanusiakan kehidupan dari dewa-dewa ini. Ya itu salah. Ya sih, maksudnya juga Dewa Zeus dan sebagainya juga diceritakan punya anak di mana-mana. Ngombangin bapaknya, anak, tanggung jawab lagi. Bapaknya selingkuh mana-mana, meninggal kan. Anak haramnya di mana-mana kan. Makanya bisa dibandingin dan jadi emaknya Hera marahnya kayak gimana kan. Sinetron itu basically kalau di Indonesia itu sinetron sebutan. Opera sabun. Iya. Oke, kita balik ke Fakultas Sederajat, kita ke sinetron. Terus Anjung. Ya, itu bagus kok. Lanjut. Kiki, rekan tanya. Kan kita udah lihat ya. Kita sekarang udah punya the new Captain America kan. Nah, sekarang seberapa excited dengan the new Captain America? Dimulai dari Mas Randy dulu deh. Dari Captain America ya? Kalau di New Captain America yang baru ini, gue kayak excited banget karena kan dia bawa spirit baru. Plus Disney ini kan suka selisipan bawa agenda-agenda politik di real life. Jadi bakal menarik sih. Apalagi pas dia ketemu sama si Isaiah kan. Ya itu kan konfliknya berat banget tuh gitu. Dan itu relate sama kasus sekarang kan yang Black Lives Matter itu. PLM. Dan menurut gue kayak, wah ini
it's gonna be excited sih buat PS4 Berarti ini. emang semacam pengen apa ya? Butuh sebuah ikon, benar-benar butuh ikon banget dari yang kulit ikon hitam ini buat diangkat gitu, semacam gitu ya. Dan relate dengan kehidupan sekarang. Ini Iya Marvel sih. cerdas loh. Disney sih, kalau bukan Marvel, Disney tuh suka masukin agenda-agenda politik. Politik. Tapi menurut gua sih masih akal sih, atau apa masih ya. Kita masih bisa nerima. Masih bisa nerima, emang hal yang harus dibahas, justru harus dibahas. Betul. Bahkan di PS4 sendiri mau di set up ada LGBT kan? Ada karakter hero yang LGBT. Nah, itu. Mungkin di Eternals. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Kalau lu, Cak? Iya. Yang kan ya kita tahu Sam tuh kekuatannya ya nggak ada bukan kekuatan. kayak nggak ada kekuatan, dia bukan super soldier gitu kan, dia biasa aja gitu. Dan justru itu menariknya, selain warna kulit ya, selain masalah ras tadi yang the new Captain America, pokoknya menariknya itu pidatonya dia deh. Pidatonya tuh udah bikin itu bagus gila sih. Nih. Udah bagus ini gila, ini Captain America nih ininya gitu yang. Nah, kan dia ngebawa apa ya? Ngebawa yang kemarin jadi heboh sih ya, apa ya? George Floyd ya? Iya. Seakan-akan dia ngebawa kan. Iya. Kayak gitu. Gue kocak itu diceramain gitu. Iya. Dan ya itu kan. Jadi dia bilang dia nggak punya kekuatan apa-apa. Dia bukan bermata biru, bukan berambut pirang gitu kan. Dia kekuatan dia adalah tekad ya. Apa sih waktu itu dia bilang, aku juga jadi lupa sih. Kekuatan dia pokoknya ya keinginan untuk menolong orang gitu kan. Tekad itu dan aja, willpower. Kalau di komik tekad, tuh suka ada willpower. Ya, tekad untuk ya udah bisa berbuat banyak untuk orang-orang kayak gitu. Dia punya masalah sendiri, dia miskin loh gitu boleh dibilang. Ya kalau kita nggak tahu latar belakang, gue pribadi nggak tahu latar belakang dia ya, selain dia tentara gitu kan. Tapi kan kalau di sini Sam kan dia mau beli perahu keluarganya aja gitu, mau benerin aja tuh kayak minjem duit ke bank, terus bank juga kayak ya lo hero tapi tetap aja gue nggak bisa ngasih duit ke lo kayak gitu kan, ditolak gitu. Ternyata jadi Avenger nggak ada insentifnya. Iya. Kayak gitu kan. Nah jadi ya itu menariknya gitu. Dan dia membuktikan diri, dia dari nggak pede loh, dia ya Cap kan harus, masa gue kan berkulit hitam, gue kan nggak punya kekuatan apa-apa, sampai akhirnya berani gitu ya untuk ya udah iya emang waktu itu Steve nggak salah untuk ngasihnya ke gue. Itu kan mulai mikir kayak gitu kan dia. Dan iya sih penasaran dengan nantinya dia sebagai Cap kayak gimana. Kita beda banget dapat Cap yang dulu American Sexy gitu kan, dan punya kekuatan gitu-gitu. Nah ini nggak seperti itu ya pasti. Tapi kan musuhnya sama gitu. Kekuatan musuhnya kemungkinan besar pilihannya sama, bahkan mungkin bisa lebih kuat gitu. Gimana seorang Cap America yang biasa-biasa aja itu bisa sama kayak Steve Rogers kayak gitu. Menariknya di situ sih. Kalau mungkin untuk Rama mungkin ditambah karena dia udah tahu sebelumnya Captain America. Ya, maksud gue bisa bertahan berapa lama sih untuk Sam Wilson ini jadi Captain America? Maksud gue itu kan, maksudnya kalau Captain America itu tadi ganti atau apa? Ya maksudnya kalau komik itu kan universe-nya immortal banget ya, nggak habis-habis atau apa gitu. Menurut lu dengan perkembangan cerita seperti ini bisa bertahan berapa lama sih si Sam Wilson jadi Captain America, ataukah lu punya teori sendiri atau apa, ataukah akan berpindah lagi, dia cuma sementara doang jadi Captain America di Captain America, nanti justru berpindah lagi atau gimana? Kalau feeling gue ini tipikalnya berakhir sama kayak Captain America yang kemarin sih. Kalau nggak tua, mokat. Nanti. Okay. Kalau udah pensiun, mokat itu aja sih. Tergantung kapan kontraknya habis. Sesimpel itu. Balik lagi ke situ sih. Soalnya kalau memang si siapa namanya pemerannya gue lupa sih. Pemeran saya Anthony. Si Anthony Mackie-nya masih betah sih. Anthony Mackie-nya masih betah dan dikasih skrip yang dia sesuai, jalan terus.
Nah, hitungannya duit, mau gimana pun juga ya pihak Marvel sama pihak Anthony-nya juga hitungannya ya udah terus aja. Tapi kalau misalnya memang somehow ceritanya udah stagnan dan itu meskipun gue agak ragu ya dari tim penulisnya Marvel dan koleksi sejarah komik yang udah segitu lamanya bisa aja sih terus-terusan. Dan Anthony juga kayaknya secara fisik juga kayak masih mampu lah ngimbangin cerita yang diperluin. Kalaupun enggak juga ya paling kamera dia bersiap begitu pas gini cut ya udah stuntman ya dia udah duduk ngerokok gimana. Terus pas sudah dia datang mendarat selesai dia lagi. Tapi gue penasaran sih. kerja. Kan gue nanya boleh, gue penasaran sih. Kalian udah baca-baca berita atau apa belum? Gue pribadi belum, makanya gue nanya gitu ya. Publik Amerika kan emang kalau di di komik udah ada kan memang Sam ini memang pernah jadi di komik ada dia jadi Cap kan. Nah tapi di akhirnya dimunculkan ke series gitu ya mungkin nanti akan berlanjut ke film. Gimana gitu? Tanggapan orang Amerikanya sendiri nih dengan isu rasis ini sebetulnya positif gak sih? Dia udah tahu atau gimana? Pasti bakal terbentuk ada pro dan kontra ya. Masih ada tim yang belum move on dari Steve Rogers. Belum lagi ada Comic Con Karen. Gue nyebutnya Comic Con Karen karena dia fans yang kritis gitu loh. Gue bilangnya Comic Con Karen yang tiap itu pasti selalu gimana ya? Selalu rese deh mulutnya gitu kan. Tapi gini deh, sorry, gue udah miss karakter Steve Rogers sendiri di MCU udah mati atau belum sih? Kok gue nangkapnya udah mati ya? Atau belum ya? Karakter Steve Rogers itu. Ada aja. Lalu belum. Masih jalan kok, komiknya masih jalan. Belum. Captain America bukan. Maksud gue di MCU, karakter Steve Rogers di MCU ini udah mati atau belum gitu? Belum. Jadi kalau story enggak gini. Kalau storyline-nya iya. Jadi kalau storyline-nya Falcon sama Winter Soldier ini ngikutin setelah Endgame, si Cap-nya itu udah berumur. Ya udah kakek-kakek. Udah berumur, tapi belum mati. Jadi ini pensiunan. Dan kayaknya karena si serum itu walaupun mereka kakek-kakek, mereka lumayan umurnya masih lama. Umurnya masih panjang. Saya salah satu buktinya. Iya saya, dan masih kuat gitu, mindahin apa sih pot kemarin kan? mindahin pot ya. Kayak gitu. Itu efek lockdown kayaknya. Semua orang pada nanam bunga. Jadi belum mati. Gue kira udah mati gitu ya. Emang semacam udahlah Steve Rogers mati aja. Tapi dia kayak ini loh. Kayak hidup di sekitar kita tapi nggak kelihatan. Dia ngetawain si John Walker, ngetawain Sam. John Walker, ngetawain Sam, ngetawain Bucky. Gitu aja kok nggak bisa. Iya, ngeledekin gitu. Nah, gitu Sam. Anggota Avenger loh. Ya terus komen, nah gitu dong Sam, lama amat lo sadarnya. Oke. Tadi Rama bilang apa? Kalau cerita ini nanti bakal si endingnya si The Falcon and the Winter Soldier ini bakal berkembang ke Secret Invasion. Apalagi tadi ada berapa Secret War. Tapi lu sama sekali Secret Invasion sama New Avengers. Tapi lu sama sekali nggak menyinggung cerita ini bakal berlanjut ke Captain America 4. Nah, maksud gua kalau teori kita aja, ini Captain America nanti plotnya lebih kemana sih atau apa gitu? Maksudnya kata lu tadi The Falcon bakal berlanjut ke Secret Invasion bla bla bla. Tapi kita ada Captain America 4, maksudnya apa yang mau bawa kemana cerita Captain America 4 ini gitu? Kalau storyline-nya masih kayak si Sam, nggak banyak komiknya yang populer pada saat Cap-nya itu si Sam. Penjualan komiknya pun juga nggak terlalu ada, tapi nggak terlalu bagus untuk storyline pada saat Sam jadi Cap. Nah ini ya makanya dari tadi gue pengen bahas juga untuk regenerasi. Ini problem dari Marvel yang sampai sekarang masih terjadi untuk versi komiknya. Marvel tuh gagal untuk soal regenerasi. Dia gagal soal regenerasi. Baik Cap ke Sam, Cap ke Bucky dan segala macam, dan terutama juga nanti Iron Man ke Riri Williams. Tapi kan masih proses, masih belum itu, masih
mereka kan masih dalam proses, bukan udah belum jadi kan, maksudnya apa gagal. Tapi kalau kita ngomongin secara durasi pada saat DC menggunakan sistem yang sama untuk regenerasi, DC lebih worse, DC lebih berhasil untuk durasi. Jadi semenjak diumumkan Riri Williams akan menjadi Ironheart, the next Iron Man, sampai ya kurang lebih taruh udah hampir 10 tahun sih semenjak kejadian itu penolakan udah banyak. Jadi sehingga Iron Man still Tony Stark. Tapi kalau misalnya kita lihat untuk kasus yang sama pada saat Robin Dick Grayson itu naik pangkat jadi Nightwing dan muncul Robin baru yaitu Jason Todd, meskipun itu juga nanti muncul lagi Tim Drake, tanpa perlu waktu sampai 3 tahun publik udah menerima kalau ada regenerasi tokoh baru, dan akhirnya Bat Family berkembang. Superman pun begitu, Supergirl, terus akhirnya Superboy, terus nanti akhirnya sekarang Superboy-nya bener-bener anaknya Clark Kent, yang end up juga nanti itu di storyline baru dia akan naik. Nah, jadi regenerasinya. Sorry, maksudnya gue kira lu bahas pemeran ternyata lebih ke karakternya gitu ya, biar iya. Oke. Nah, makanya jadi nanti untuk cerita si Sam ini sebagai Cap, ini juga hitungannya benar-benar kertas putih banget. Kita nggak tahu nih ceritanya mau kemana, karena bahkan untuk mengangkat cerita dari komik pun nggak ada cerita yang cukup populer sehingga bikin hype penonton untuk menunggu, oh ceritanya bakal ke arah sini nih. Tapi balik lagi, gitu. MCU versi sinema lebih bagus. Di situ kita berharap di situ karena so far yang pas dikeluarin berhasil semua kan, kayak lah lo akuin aja Zul sebagai fans Planet Hulk pada saat nonton di Thor Ragnarok gimana? Ragnarok. Iya, Planet Hulk kan masuknya dari Ragnarok kan. Kalau gue sih masih kurang puas gitu. Untuk gue sih kurang puas. Kurang gitu, ada yang tapi gitu. kan maksud gue Hulk itu kenapa nggak bisa dibikin belum support karena masalah lisensi atau hak cipta sama si Universal. Jadi awalnya yang dibikin film solo gitu, tapi jadi karena ya itu mendapat komunikasi sama Universal. Di situ maksud gue. Di situ maksud gue. Jadi pengembangan cerita yang dari komik yang mungkin aja tidak terlalu populer, kayak misalnya di US Agent, di komik itu sebenarnya ceritanya nggak terlalu populer, tapi pas masuk ke Cinematic Universe ternyata blar. Tapi pada saat Planet Hulk yang ceritanya itu sangat bombastik segala macam, ternyata untuk di Ragnarok juga kenapa cuma gini doang. Kita makanya tadi muncul polemik juga, kita nggak tahu nih treatment yang akan dikasih ke MCU ini kayak gimana, apakah dia mengambil cerita kecil akhirnya menjadi populer atau nanti cerita besar yang kita coba jaga hype-nya itu untuk di cinematic atau make something new sih, itu yang kita harapkan juga, makanya original kan. Iya sih, salah satu gue juga maksudnya juga penasaran pasca Endgame. Sorry, ini yang berisik, coba di mute dulu. Gue ya. Lagi rebanaan. Randy kayaknya. Oh. Randy. Kayak banget. Iya, di mute aja dulu Randy ya. Salah satu yang bikin gue penasaran itu sih sebenarnya pas terakhir Endgame sebenarnya Marvel mau bawa kemana lagi sih gitu, pastinya mau bawa kemana itu, maksudnya gue lumayan surprise gitu, lumayan itu sih, maksudnya ya gue kira udah habis ya, kayak gue nggak mau nonton, maksudnya nggak terlalu menarik lagi dengan nonton Marvel karena nggak ada sesuatu yang menarik lagi buat bahas apa, ternyata masih bisa gitu, ternyata justru pasca Endgame itu, efek dari Endgame itu yang diangkat itu, gue menarik, kok jadi menarik gini ya, ternyata seru loh, bisa loh ya, siapa sangka ternyata bisa diangkat orang-orang balik ini ternyata bisa membawa masalah orang-orang yang udah ada. Padahal kan di Endgame itu kita pengen menyelamatkan dunia gitu. Tapi siapa sangka gitu ternyata justru itu berakibat buruk orang-orang yang udah hidup damai ke 5 tahun itu bisa diangkat. Maksudnya itu kan something new kan, nggak ada di komik gitu, nggak dibahas dalam komik, itu kan something new dan menarik sih maksud gue. Ya itu salah satu keunggulan Marvel ya itu gitu, melanjutkan kontinuitasnya itu ya rapi banget ya dibandingkan yang sebelah ya. Itu tapi menurut gue itu semacam pesan kalau misalnya kita sedih, kita kehilangan seseorang gitu ya, meninggal atau misalkan ya kehilangan dalam bentuk apapun, pengennya kan ketika kita kehilangan orang tersebut balik lagi tuh orang gitu ya.
Entah misalkan putus, balik lagi kayak gitu. Tapi pada kenyataannya ketika mereka balik lagi, bukan berarti kita senang, bukan berarti kehidupan kita baik lagi. Emang udah harusnya udah selesai gitu. Ya ketika mereka flip, ya udah, gak usah balik lagi kayak gitu. Dengan balik lagi itu, dengan balik Jadi lagi itu ada semacam banyak sekali Protanus gitu. masalah. Ada Protanus gitu. Iya, iya, bukan pro Thanosnya. Thanosnya salah, tapi setelah Thanos melakukan itu, ya udah nggak usah dibalikin lagi gitu kan, semacam itu tuh, kayak gitu. Thanos udah baik-baik, udah berkebun gitu, ya udah nggak usah diganggu lagi, udah selesai, kayak gitu. Yes. Tapi untuk berapa lama storyline ini masih mau dijaga? Apakah selama untuk Phase 4 atau gimana? Milking Kayaknya kondisinya gitu deh. kan? Kayaknya gitu, termasuk Loki kan gitu. Ya gue kebayang deh perasaan Loki. Buset, gue nih sebetulnya udah mati loh. Ini jadi gue bakal dimatiin apa gimana? Gue penasarannya di situ tuh. Apakah ujungnya dia akhirnya menerima bahwa dia harusnya sudah mati? Gitu kan? Kayak gitu. Oke, Kiki, pertanyaan terakhir, silakan ajukan. Nah ini udah terakhir nih ya, pertanyaan terakhir, dan pertanyaannya juga dari terakhir season episode terakhir. Kan ada scene di mana tuh anak buahnya Carly kan dipindahin tuh sama polisi lain kan. Terus kan ada ledakan tuh. Yang ledakin kan kakek-kakek tuh. Iya, kakek. Siapa tuh? Anak buahnya Zemo. Bukan, itu semacam Bukannya... Alfrednya si Zemo, bukan anak buahnya kan? Zemo. Iya, pokoknya perintahnya Zemo. Yang di pesawat ya itu ya? Iya. Iya. Tuh. Berarti sekarang anak buahnya Carly udah mati semua. Udah. Itu semacam memusnahkan orang memakai serum deh intinya gitu. Kecuali si John Walker ya atau apa gitu. Itu salah satu kejeniusan si karakter Zemo. Maksud gue, anjir nih orang masih ada ternyata gitu. Ternyata di penjara dia masih bisa menjalankan misinya gitu. Ya, menurut gue sih di dalam penjara. The best villain Marvel sih menurut gue. Gue sudah suka sejak Zemo muncul di Civil War, itu menurut gue salah satu karakter yang bisa bikin porak-poranda Avengers tanpa kekuatan. Thanos lah. Ya, cuma 2 villain sih yang bisa bikin porak-poranda Avengers, cuma Thanos sama si Zemo gitu. Dan menurut gue sih Zemo justru ya bisa dikasih kredit itu karena dia nggak punya kekuatan, dia pakai ini otaknya gitu apa ya. Maksud gue benar-benar jenius lah. Maksud gue siapa sih bisa film bikin Marvel, nggak ada, cuma Zemo. Dan akhirnya pamornya Zemo justru meningkat, maksudnya makin meningkat di The Falcon and the Winter Soldier ini. Ngapain dan ini tuh maksudnya iya dia ayam dan ngedas gitu maksudnya. Oke, lu suka nggak karakter Zemo di komik sendiri gimana sih, Ram? Mungkin bisa ditutup dengan ini aja. Apa karakter satu villain yang benar juga jenius dan sebagainya atau sebagainya? Menurut gue pas baca komik yang pas Zemo muncul biasa-biasa aja gitu. Makanya gue nggak terlalu gimana. Pas di film anjir kok keren banget gitu. Mungkin yang paling cocok sebutannya dia manipulatif sih, itu yang paling. Karena dia bisa terplanning, terencana, hampir mirip sama Lex Luthor. Cuman kan kalau Zemo kan masih ada kalau misalnya di komik kan dia lebih ke peninggalan terakhir Nazi ya. Dia kan masih penerus dari si Nazinya. Tapi nah itu yang membedakan dengan Lex Luthor. Tapi kalau misalnya secara karakter sendiri dia memang untuk tipikal yang ruthless tapi manipulatif, yang punya planningnya panjang. Makanya kan untuk di satu storyline Captain America, Matt Bomb yang bisa ngebikin orang-orang jadi gila, itu kan juga terplanning sama si Zemo yang ngebikin Captain America lagi harus menghentikan kerusuhan Amerika. Nah sementara itu si Zemo punya rencana lain. Oke, kita itu thank you banget teman-teman buat yang udah hadir di itu. Gue sebelum terakhir ya, terakhir banget. Ini singkat banget. Coba singkat judul The Falcon and the Winter Soldier. Salah satu singkatan dari Caca. ATWS.
Coba Randy, coba sebutin singkatan DEFAKO Elevator Studio. Cepat. 1, 2. TFA-TWS. TFA-TWS. N-nya mana? Coba Ram, singkat. CAAWS. Endingnya. Captain America and Winter Soldier kan terakhirnya. Gigi coba cepet ya. Satu bos. Susah tahu. Justru DEFAKO Elevator Studio paling ribet justru disingkat daripada sebutin lengkap gitu. Aneh banget. Burung elang dan prajurit musim dingin. Santoso MCU. Ya, oke, thank you teman-teman. Thank you banget kita ketemu lagi di baca-bacotan selanjutnya. Thank you banget aja. Oke, thank you. Sampai jumpa di Terima kasih semua. Dadah. Dadah.